lagi dengan Teacher Mira dalam mata pelajaran Etika Profesi. Kali ini kita akan membahas tentang sektor industri jasa keuangan. Nah, sebelumnya mungkin kalian bertanya, apa sih itu industri jasa keuangan? Pada video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai industri dan jenis-jenis industri. Istilah industri adalah hal yang umum yang sering kita dengarkan. Nah, jika kita artikan, industri merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mencapai keuntungan. Jadi industri itu tujuannya adalah untuk mencari dan mencapai keuntungan. Ada lagi yang mengatakan industri itu adalah segala kegiatan ekonomi yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan. Nah, dari dua pengertian di atas bisa kita simpulkan kalau industri itu adalah kegiatan ekonomi yang bersifat produktif. Nah, produktif di sini maksudnya adalah menghasilkan barang setengah jadi ataupun barang jadi untuk mencapai keuntungan. Nah, sekarang industri itu ada berapa jenis? Kita bahas di sini jenis industri. 5 jenis industri. Yang pertama, industri berdasarkan produktivitas seseorang, industri berdasarkan tempat bahan baku, industri berdasarkan pemilihan lokasi, yang keempat, industri berdasarkan besar kecilnya modal, dan yang kelima, industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Kita bahas satu persatu. Kita masuk kepada jenis industri yang pertama, yaitu industri berdasarkan produktivitas seseorang. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu industri primer, industri sekunder, dan industri tersier. Industri primer adalah industri yang barang hasil produksinya bukanlah hasil olahan langsung atau tidak diolah terlebih dahulu. Nah, contohnya adalah industri pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan, dan jenis industri lainnya. Kemudian yang kedua yaitu industri sekunder. Industri sekunder dimaksud adalah industri yang barang-barang hasil produksinya merupakan barang setengah jadi atau barang yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Contoh dari industri sekunder ini adalah industri pemintalan benang, kemudian ada industri komponen elektronik dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu industri tersier. Industri tersier ini industri yang barang produksinya berupa layanan atau jasa. Contoh di sini adalah untuk industri pariwisata, industri kesehatan, industri telekomunikasi, dan industri transportasi, serta industri-industri layanan jasa lainnya. Nah, itu adalah berdasarkan produktivitas seseorang. Kemudian kita masuk ke industri yang kedua, yaitu berdasarkan tempat bahan baku. Di sini kita bagi menjadi 3 lagi, yaitu industri ekstraktif, industri non-ekstraktif, dan industri fasilitatif. Industri ekstraktif, industri yang bahan bakunya itu diambil langsung dari alam sekitar. Jadi bahan bakunya itu kita peroleh dari alam sekitar. Contohnya adalah industri pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perhutanan, pertambangan, dan lain-lain. Yang pokoknya bahan bakunya itu langsung dari alam sekitar. Yang kedua yaitu industri non-ekstraktif, adalah industri yang bahan bakunya itu diambil dari tempat lain atau industri lain. Contoh di sini adalah industri percetakan, industri penerbitan. Nah, maksudnya di sini adalah untuk memproduksi percetakan atau penerbitan tersebut, bahan bakunya itu kita ambil dari industri lain. Jadi tidak alam sekitar yang menyediakan. Ketika kita ingin melakukan penerbitan buku, otomatis bahan bakunya adalah kertas. Nah, kertas itu tidak bisa kita ambil dari alam sekitar. Kertas didapatkan dari industri lain, yaitu industri kertas. Kemudian yang ketiga, industri fasilitatif.
Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah menyediakan layanan atau jasa. Nah, ini sama dengan industri tersier tadi ya. Nah, contoh dari industri fasilitatif ini adalah perbankan, asuransi, transportasi, telekomunikasi, ekspedisi, dan lain-lain. Sekarang kita masuk kepada industri yang ketiga, yaitu berdasarkan pemilihan lokasi. Nah, ada 3 juga di sini. Ada market oriented industry, ada manpower oriented industry, dan yang ketiga supply oriented industry. Yang pertama yaitu market oriented industry atau industri berorientasi pasar. Nah, yang dimaksud dengan industri berorientasi pasar ini adalah industri tersebut didirikan di lokasi target pasarnya. Nah, pasar yang dimaksud di sini bukan pasar tempat jual beli barang, tetapi pasar yang dimaksud di sini adalah konsumen yang dituju. Jadi, industri tersebut didirikan di dekat konsumen yang dia tuju atau target pasarnya. Kita berikan contoh. Jika ingin mendirikan industri percetakan ya, industri tersebut dia akan berorientasi kepada pasar atau konsumen. Di mana konsumen tersebut berada, maka di sana industri didirikan. Misalnya akan didirikan di dekat kampus ataupun di dekat sekolah atau di dekat kawasan perkantoran yang mana konsumennya di sana akan menggunakan jasa mereka. Kemudian yang kedua yaitu manpower oriented industry atau industri yang berorientasi kepada tenaga kerja. Industri yang didirikan di mana? Di lokasi tenaga kerja atau di lokasi pemukiman penduduk. Nah, tentu industri ini memerlukan tenaga kerja atau pegawai yang banyak untuk industrinya, sehingga dia mendirikannya di dekat pemukiman penduduk. Dan yang ketiga, supply oriented industri tersebut didirikan pada lokasi bahan bakunya. Kenapa? Supaya biaya transportasi untuk mengangkut bahan baku ke industri itu tidak terlalu banyak. Jadi industri tersebut kita dirikan di dekat lokasi bahan bakunya. Jadi masing-masing industri dia punya perspektif sendiri dalam memilih lokasi usahanya. Apakah dia akan mendirikan di dekat konsumennya, apakah dia akan mendirikan di dekat tenaga kerjanya, atau dia akan mendirikannya di dekat lokasi bahan baku. Nah, kita masuk ke jenis industri yang keempat, yaitu berdasarkan besar kecilnya modal. Nah, di sini ada 2, yaitu industri padat modal dan industri padat karya. Industri padat modal adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar, yang mana nanti modal itu digunakan untuk kegiatan operasional maupun untuk kegiatan pembangunan industri tersebut. Nah, jadi dia lebih menitik beratkannya kepada modal. Modalnya harus besar, baik itu modal dalam bentuk uang tunai maupun modalnya dalam bentuk aktiva atau aset lain. Yang kedua yaitu industri padat karya. Nah, apa maksudnya? Industri padat karya itu lebih menitik beratkannya kepada sejumlah besar tenaga kerja. Jadi dia membutuhkan tenaga kerja yang banyak untuk kegiatan operasional maupun kegiatan pembangunannya. Kita masuk ke yang materi terakhir, yaitu industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Nah, ada 4: rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Industri rumah tangga itu adalah industri yang jumlah tenaga kerjanya atau karyawannya antara 1 sampai 4 orang. Kemudian industri kecil, industri yang jumlah tenaga kerjanya atau karyawannya antara 5 sampai 19 orang. Kemudian yang ketiga, industri sedang. Industri yang jumlah tenaga kerjanya dari 20 sampai 99 orang. Sedangkan industri besar itu industri yang tenaga kerjanya lebih dari 100 orang. Nah, jadi itu dari segi jumlah tenaga kerjanya. Baiklah anak-anak semua, itulah materi kita pada video kali ini, yaitu pengertian industri dan jenis-jenis industri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat
Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Teacher akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.